Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok P akan mempresentasikan implementasi data warehouse pada data sales United Store tentang tahun 2010 sampai 2011. Nah, anggota kelompok E yaitu yang pertama saya sendiri dengan nama M. Rangga Primayuda dengan NRP 16 2019 012. Dengan saya Aljilan Abrar Rabbani, NRP 16 2021 016. Saya Zahra Chandra Putri dengan NRP 16 2021 024. Saya Asnaura Atafania dengan NRP 16 2001 030N. Bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Jual beli merupakan hal yang tidak bisa lagi terpisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut sejarah, jual beli sudah ada sejak 9000 sebelum Masehi di Mesir. Sehingga jual beli menjadi suatu kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari umat manusia karena sudah menjadi budaya turun-temurun dan terus dilakukan hingga saat ini. Karena menjadi suatu hal penting dan suatu kebutuhan, jual beli atau penjualan adalah suatu kegiatan yang dapat menjadi berskala besar dan terus meningkat, menjadikan ini suatu hal yang rumit. Karena itu, dalam mengatur jual beli atau penjualan tersebut diperlukan tools yang dapat mencegah kerugian. Nah, dengan bisnis intelijen akan digunakan dalam makalah ini untuk mengolah dan menganalisis data warehouse pada data sales United States Store rentang tahun 2010 sampai 2011 sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam bisnis. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan subbab yang akan dibahas pada bab 2, pembahasan studi kasus. Kemudian rumusan masalah dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang skema pada dataset. Yang kedua bagaimana memvisualisasi dataset menjadi basis data. Kemudian yang ketiga bagaimana memproses data mentah menjadi data yang terstruktur. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian berisi pernyataan-pernyataan penting yang berisi jawaban dari rumusan masalah. Nah, tujuan penulisan ini ditulis dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu merancang skema pada dataset. Yang kedua dapat memvisualisasikan dataset menjadi basis data. Kemudian yang ketiga mengetahui cara memproses data mentah menjadi data yang terstruktur. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Pemilihan dataset Kaggle. Dataset United States Store Sales ini mengandung informasi tentang nilai penjualan di toko Amerika dalam dolar antara rentang tahun 2010 sampai 2011. Atribut yang terkandung dalam data ini berisi yang pertama yaitu store area, ada state, region, dan size, kemudian ada product ID, description, type, kemudian kategori, sales, dan date. Kemudian ada accounting info, such as budget margin, profit, total expense, marking. Atribut di atas juga sudah kita pilih lagi sesuai kebutuhan yang kita gunakan menjadi profit, sales, COGS, inventory, kemudian ada budget sales, kemudian ada area kode, kemudian stats, ada market, terus ada market size, kemudian ada produk ID, date, produk tipe, dan produk dan tipe. Selanjutnya, di sini ada pemahaman data dan kamus data. Di dalam subbab 2 ini, kita membahas pemahaman dari dataset yang kita gunakan untuk perancangan. Berikut adalah atribut yang terdapat pada dataset di Sales US Store, yaitu ada jenis data, tipe data, keterangan, dan contoh data. Yang pertama ada market dengan tipe data varchar, yang keterangannya adalah bagian wilayah yang ada di US. Lalu ada yang kedua market size, dengan tipe data varchar sepanjang 255, keterangannya untuk ukuran bangunan market. Lalu yang ketiga ada date dengan tipe data date, di mana di sini tuh isinya adalah waktu terjadinya jual beli atau sell. Selanjutnya ada ID produk yang bertipe data integer panjang 3 baris. Di sini tuh untuk kode ID pada setiap produk. Lalu ada type produk
bertipe data varchar sepanjang 255 untuk pilihan dari produk yang dijual. Keenam ada produk bertipe data varchar sepanjang 255 untuk varian dari setiap produk yang dijual. Ketujuh ada type bertipe data varchar sepanjang 255 untuk tipe dari setiap produk. Lalu ada profit bertipe data integer sepanjang 11 untuk keuntungan atau laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pengeluaran, biaya operasional, dan pajak. Lalu ada sales bertipe data integer sepanjang 11, yaitu hasil penjualan yang diperoleh dalam mata uang dolar. Yang ke-10 ada COGS bertipe data integer sepanjang 11, yaitu harga pokok penjualan yang ada pada setiap aktivitas produksi. Lalu ada inventory bertipe data integer sepanjang 11, yaitu jumlah stok produk pada satu penjualan. Dan yang terakhir ada budget sales bertipe data integer sepanjang 11 juga untuk jumlah dolar yang diharapkan diperoleh dalam penjualan. Selanjutnya, bab 3 adalah perancangan data skema warehouse, yang dimana kita dapat menentukan dimensi dan fact table yang ada. Yang pertama itu kita memiliki dimensi small market yang berisikan ID market small dan market itu sendiri. Kemudian dimensi major market, yaitu ID market major dan marketnya. Kemudian ada dimensi produk yang dimana nantinya ada ID produk type dan tipenya. Kemudian ada dimensi waktu atau dimensi date yang dimana dia menampung ID date dan bulan dan tahun. Kemudian measure yang kami analisis itu ada profit, sales, COGS, inventory, dan budget sales yang kami terapkan ke dalam nantinya di star schema. Kemudian fact table-nya ada fact store yang dimana dia menampung ID, produk ID, ID market major, ID market small, date, profit, sales, COGS, inventory, dan budget sales. Kemudian ini adalah star schema yang kami dapatkan, yang dimana di dalam fact store itu nanti dia memanggil primary key dari setiap dimensi yang ada melalui foreign key-nya. Kemudian measure itu disimpan di dalam tabel fact table ini, yang dimana ada profit INT, sales INT, COGS INT, inventory, dan budget sales. Next. Nah, di sini atribut yang terkandung dalam dimensi small market yaitu contohnya adalah ID small market. Nanti marketnya itu ada East, South, West, dan Central. Selanjutnya, di sini juga di major market nanti dia juga memunculkan East, South, West, dan Central. Namun di sini tuh dia berdasarkan dimensinya major. Kalau yang sebelumnya tuh berdasarkan dimensi yang small market. Selanjutnya, di sini ada dimensi table produk yang menampung produk ID, nama produknya, kemudian tipe produknya, dan tipe ukuran minumannya. Kemudian di mana contohnya itu misalkan satu produk ID-nya satu, dia itu merupakan produk kopi yang dimana tipe produknya yaitu kopi, yang dimana tipe minumannya itu regular. Terus di sini juga ada yang produk ID-nya 3, dia itu produknya berupa decaf iris cream, di mana tipe produknya juga sama, tetap kopi, namun tipenya dia decaf. Selanjutnya, di mana ada dimensi tabel waktu yang dia tuh menampung ID waktu, bulan, dan tahun, di mana date ID-nya itu 1, kemudian bulannya Januari, namun di sini yang membedakan itu tahunnya ada 2010 dan 2011 saja. Lanjut. Nah, di sini dimensi fact table pergabungan dari semua dimensi yang ada beserta measure yang ada. Jadi di sini contohnya itu ID yang 1 mengambil
foreign key dari primary key ID nomor 1, ID market 1, ID market small 1 juga. Kemudian dengan date-nya itu ngambil PK yang 01/01/10. Yang dimana itu tuh berarti bulan Januari di tanggal 1 di tahun 2010. Yang dimana measure-nya itu punya profit 13, kemudian salesnya $120, kemudian COGS-nya $54, kemudian dengan inventory 312 dan budget sales-nya itu sebesar $120. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alzildan. Selanjutnya kita membuat dimensi major market yang memiliki primary key ID major market, tipe data integer, dan market yang bertipe data varchar. Lalu di visualisasi desain datanya, kita memiliki Excel search yang mempunyai file Excel dengan datanya, di mana baris pertama adalah sebuah kolom dari datanya. Yang kedua adalah data conversion. Jadi di data ini kita mendeklarasikan ulang atribut-atribut yang diperlukan. Lalu di sort itu kita menyorting data-data yang kita tidak perlu dan mencegah untuk redundansi juga. Di script komponen kita juga menambahkan komponen baru dalam atribut yaitu ID sebagai primary key dimensi yang baru. Lalu di sorting lagi sebuah ID-nya. Setelah itu kita data yang setelah dikelola tadi kita simpan di OLEDB destination, di mana SQL Server sebagai destinasi database-nya. Ya, selanjutnya ada small market. Di dimensi ini memiliki atribut ID small market bertipe data integer sebagai primary key dan market bertipe data varchar. Lalu di dimensi small store juga kita memiliki Excel search. Lalu Excel-nya dikonversikan ke dalam data conversion yang dideklarasikan ulang sebagai atribut dan disorting lagi mencegah redundansi, dan kita juga menambahkan ID juga di dimensi small store, lalu disorting lagi. Setelah disorting lalu kita simpan lagi di SQL Server melalui OLEDB destination. Lalu kita juga membuat dimensi produk yang berisi atribut ID produk bertipe data integer dan primary key, dan produk dengan tipe data varchar, dan product type juga sama tipe datanya, dan type juga sama tipe datanya. Di dimensi produk kita juga mengkonversikan data juga, tetapi kita di dimensi produk tidak menambahkan script komponen karena produk ID dideklarasikan sudah menjadi primary key dan lalu disimpan juga di dalam OLEDB destination. Selanjutnya ada di dimensi date. Di sini kita membuat tabel dengan dim date dengan atribut ID date sebagai primary key yang bertipe data date, dan bulan dan tahun yang dua-duanya bertipe data integer. Di dalam dimensi waktu kita tidak convert data dari Excel ke OLEDB karena kita memiliki keterbatasan mengakses atribut
tanggal di dalam Excel-nya. Lalu kita membuat sebuah query yang berisikan sebuah metode di mana kita membuat tanggal yang sama dengan yang ya dengan sama yang berisikan tanggal di Excel. Jadi di Excel dan di database-nya sesuai dengan value dari atributnya. Di mana di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel seperti date, start date, end date, dan lainnya. Dan kita juga men-setting start date awal dari tanggal yang sesuai dengan Excel tersebut, dengan end date juga. Lalu kita juga membuat variabel date yang berisikan start date. Jadi ketika date lebih kecil sama dengan end date, kita akan melakukan perulangan yang membuat date string di mana mengconvert dari data tanggal menjadi sebuah date format, di mana kita juga mengambil format data tahun dan disimpan di variabel tahun juga. Kita juga membuat variabel bulan yang menggunakan substring sebagai metode untuk mencari letak di mana posisi bulan berada. Lalu kita juga memasukkan variabel tadi ke dalam dimensi date ya dengan value yang sama dan kolom yang sesuai dengan dimensi tadi. Setelah itu kita melakukan set and date di mana 1 itu sebagai counter yang akan menambahkan sebuah M, yaitu M itu sebuah bulan. Jadi kita terus mengulang terus sampai kondisi while terpenuhi. Jika terpenuhi maka si date itu sama dengan end date. Lalu di dimensi waktu 2011 juga memiliki metode yang sama, cuman hanya berbeda di dalam start date dan end date-nya saja. Selanjutnya adalah mendeklarasikan tabel di dimensi vektor yang memiliki atribut ID market major, ID market small, ID product, ID date, yang dimana keempat ini adalah foreign key yang ada di dimensi keempat tadi. Lalu kita juga menambahkan data-data measure seperti profit, sales, COGS, inventory, dan budget sales yang bertipe data integer. Selanjutnya ini adalah sebuah control flow di mana kita membuat data flow itu berurutan, di mana kita mengurutkan dari data dimensi produk, major market, small market ke dalam fact table. Lalu di sini di fact table berisikan Excel source yang dimana file Excel tadi. Lalu di data conversion itu tadi mendeklarasikan ulang data. Lalu di sini kita menambahkan 4 lookup. Di sini di mana kita berfungsi sebagai memanggil foreign key dari dimensi keempat tadi. Di mana kita mengurutkan juga sebuah data-data yang berisikan value-value dari kolom-kolom yang beraturan. Dimana kita juga menambahkan script komponen untuk membuat primary key dari variable ID tadi, lalu di sorting, lalu kita menyimpan data juga di OLEDB destination. Kita akan melakukan implementasi di dalam SDT-nya.
Sebelum ke kesimpulan dan saran, kita akan melakukan implementasi. Di sini kita sudah menyiapkan 5 sebuah untuk query untuk memanggil data-datanya. Di sini select from dimensi major market yang berisikan primary key dan marketnya yaitu Central, East, South, West. Selanjutnya di small market kita juga berisikan datanya sama seperti di major. Lalu di dimensi produk kita mengisi sebuah produk 1 sampai 13. Jadi produk ini berbeda-beda, tetapi tipe dari produk ini sama, ada yang kesamaan, dan tipenya juga ada yang memiliki kesamaan juga. Di dimensi date kita juga menambahkan manual dengan metode looping tadi, dan ini hasilnya kita mempunyai pola dari tahun yaitu 2010 dan 2011, di mana bulan 1 sampai bulan 12 dan bulan 1 sampai bulan 12 di tahun 2011, tetapi tanggalnya sama semua dengan tanggal 1. Dan kita juga memiliki 2 atribut month dan year. Selanjutnya di Vector, di sini kita juga memiliki ID sampai 4.000 ID kurang lebih. Dan di sini juga kita memiliki atribut ID market major dan ID market small. Jadi ini tergantung dengan seberapa besar dari marketnya, ada yang small dan ada yang major. Di ID produk juga kita memiliki value yang beragam, dan di ID date kita tidak berhasil memanggil date karena memiliki keterbatasan. Kita juga sudah mencoba beberapa banyak cara, tetapi masih tidak ada tanda-tanda berhasil. Dan di sini adalah measure-nya. Misalnya yang memiliki profit, sales, cost, dan inventory dan budget sales. Dan data ini semuanya diinputkan dari visualisasi desain data dari SSIS. Dan selanjutnya kita ke bab 4, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah yaitu penerapan business intelligence dengan menggunakan SQL Server dan Visual Studio menggunakan SSIS pada studi kasus data sales use store rentang tahun 2010 dan 2011. Memberikan kemudahan dalam pengelolaan data store. Dengan adanya SSIS mempermudahkan kita dalam melakukan analisis sekumpulan data yang tak terhingga untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhan yang diperlukan. Sehingga data transaksi yang tersimpan dalam database dapat dinormalisasi dan diintegrasikan untuk mencegah terjadinya data store yang redundan dan tidak konsisten. Dan terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok E. Maaf jika ada kata yang tidak berkenan dan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok E. Berterima kasih. Sekian dari kita.